Kalau di kontes Cana itu yang krusial atau mungkin yang dinilai itu apa aja sih dari Cananya itu? Kalau dari sisi Maru Yellow Centarum, saran untuk pemula yang pasti sih sebelum membeli ikannya. Hai Nakama Squad, kembali bersama Nakama Aquatic. Nah, jadi kita masih di tempatnya Om Tom Tom, nah yang udah sama Om Tom Tom. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin buat kamu yang udah lihat di episode sebelumnya ya, itu banyak banget Cana, mulai dari Maru, Pulcra, Asiatica. Tapi kalau dari Om Tom Tom paling suka itu jenis Cana apa? Paling suka Yellow Centarum. Ya Centarum Paling ya. suka di situ. Cana Maru, Yellow Centarum. Ya. Seperti yang di mention juga di episode sebelumnya, kalau Om Tom Tom ini sempat jadi juri ya di Ya. termasuk apa namanya Bandung Cana Kontes. Bandung Cana Kontes. Selain itu ada lagi nggak Kota lain, kota lain gitu? Tangerang. Tangerang. Nanti tanggal 25 mungkin ada di Cikarang juga. 25 Cikarang. sampai 27. Oh, nah berarti ya bisa dibilang udah inilah ya, seluk beluk penjurian udah ngerti lah ya. Sedikit banyaknya Sedikit ya, banyak tapi ya. masih sambil belajar juga. Soalnya ada beberapa hal juga yang harus dikembangkan juga dari sisi saya atau dari draft penilaian juga. Mungkin buat yang belum ngerti nih, kalau di kontes Cana itu yang krusial atau mungkin yang dinilai itu apa aja sih dari Cananya itu? Kalau dari sisi Maru Yellow Centarum atau varian Yellow, itu ya intinya dari Maru ya. Yang nomor satunya itu ada tetap dilihat dari adaptasi si ikan. Adaptasi. Adaptasi ikan. Nah, adaptasi ikan itu maksudnya si ikan itu sudah istilahnya dalam hal sekarang tuh udah settle gitu. Baru ke kolom kedua yaitu bunga. Oh, baru bunga ya? Baru ke bunga. Dari bunga itu ada kolom ketiganya, ada di warna, ada bar, ada mental, sama terakhir anatomi. Oh, anatomi terakhir ya? Berarti? Anatomi terakhir. Tapi yang paling sulit dari semua itu apa? Adaptasi. Yang paling sulit itu memang diadaptasi karena ikan yang warnanya sudah bagus, bunganya sudah bagus, bar tebal simetris, tapi kalau adaptasinya jelek, nah, faktornya kan di situ. Karena untuk poin-poin penunjang yang poin-poin lain kayak bunga, bar, warna, mental dan anatomi itu hanya poin penunjang. Kalau misalkan diadaptasinya jelek, otomatis yang ini harus stop semua baru bisa fight. Tapi kalau di adaptasinya udah bagus, yang sisa yang lainnya itu selisih 1-2 poin nggak masalah. Karena jumlahnya pasti masih bisa fight juga dengan yang lain. Lebih bagus lagi kalau adaptasinya udah top poin, yang lainnya juga ikut top poin udah. Tapi sering nemu ya, misalkan kok Cananya bagus nih warna bar, tapi kok adaptasinya kok Sering. kurang gitu. Sering ya? Di Bandung pun kemarin ada 1-2 ada yang bunga bagus, warna udah top poin. Apa itu Bar. Maru? Atau Maru ada, Auranti ada. Kemarin tuh saya nemu apa lagi ya? Maru ada di red, ada di yellow juga sama. oh iya, Ikannya tuh bagus banget. bagus Iya, ya? tapi adaptasinya walaupun saya udah godain gimana diem aja. Atau mungkin sebaliknya, mungkin wah adaptasi dan mentalnya bagus nih, tapi warna kok sama barnya kok. Nah itu banyak kejadian yang kayak gitu ya. Sekarang rata-rata peserta itu pengen ikut kontes tapi nggak punya ikan bagus. Padahal nggak usah khawatir, ikut aja. Iya. Karena penilaian di juri itu memang ada warna bagus, ada bar tebal dan simetris dan lain-lain. Terus sekarang udah banyak kok yang barnya random naik podium. Oh iya. Seperti yang tadi saya bilang gitu, bar top point, bunga top point, warna top point, anatomi dan lain-lain top point. Kalau adaptasinya jelek, Iya sih. karena faktor pengaruhnya di situ selisihnya beda. Oh, Ada beda ya? adaptasi itu ada tiga penilaian dan itu selisihnya 5, 1, 5, 10. Oh, 1, 5, 10. Ya, kalau kayak bunga itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan selisihnya kan paling 1 atau 2 poin kan. Tapi kalau yang si adaptasi ini selisihnya kan langsung 5 poin. Oh, cuma ada tadi ya 1, 5, 10. Sekarang itu selisih 5 poin dari satu juri. Iya. Jurinya ada berapa misal? 3 atau 4? Tiga. Udah 20 misalnya. Kalau 4 juri. Udah jauh.
Tapi kalau misalkan dari sisi bunga, warna, anatomi sama bar kan tuh selisihnya cuma satu poin kan, itu masih bisa fight lah. Tuh, misalkan barnya nilainya agak kurang karena posisinya tipis dan tidak simetris, warnanya bisa dinaikin, treatment warnanya gitu, atau treatment kalau untuk kelas di progress atau juvenil mungkin di treatment bunganya lebih dinaiki. Itu masih bisa fight di situ. Bisa fight di situ ya. Dan mungkin buat pemula juga yang belum ngerti nih, kalau kontes itu emang nggak pakai substrat dan lain-lain ya? Itu kontes itu wajib polos. Nah kemarin aku sempat lihat di kontes sana Bandung itu apa namanya, ada kayak harus disekat gitu antara tank line sama tank lainnya ya. Itu supaya si ikan tidak saling flaring. Tidak saling flaring karena itu bisa menyebabkan si ikan capek. Pengaruh berarti ya? Pasti pengaruh karena kan itu ikannya termasuk mut-mutan gitu. Itu banyak juga kejadian jadi salah satu faktor perbedaan poin adaptasi sama mental dari juri satu sama juri lainnya. Kalau seperti poin-poin warna, bar, bunga, sampai ke anatomi, itu mungkin bisa tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kalau mental sama adaptasi antar juri itu pasti berbeda. Misal saya datang pertama ikan masih aktif, datang juri kedua udah agak capek ikannya karena flaring terus. Datang juri ketiga ikan udah lebih capek lagi dia. Apalagi kalau jurinya lebih dari 3, datang juri keempat ikan udah habis ya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya yang ikan pertamanya diam, keduanya panas, makin lama makin panas, ada juga. Itu karakter ikan karena memang beda-beda. Ya. Dan sering sih nemuin yang kayak gitu. Tapi pernah nemu nggak sih Bang, misalkan ada ikan yang wah ini kayaknya bakal juara nih, tapi setelah dihitung-hitung ya kan, setelah dinilai secara lebih objektif lah ya, angka-angka, ternyata dia nggak menang nih gitu. Pernah itu pas waktu 1 hari sebelum penjurian kan biasanya juri keliling area dulu, lihat dulu ikan gitu, muter. Oh ini bagus. Tapi pada saat timing penjurian belum tentu ikan itu adaptasinya bagus, performanya bagus. Sering kejadian banget kayak gitu. Nah, Om Tom, aku juga mau nanya nih, misalkan kalau nilai, ya nggak usah nilai Cana lah, misalkan kalau kita nilai di sekolah gitu, pasti antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya kan bisa sama nih, ya kan? Termasuk mungkin di kontes Cana ini bisa jadi ada penilaian yang sama juga nih. Nah, kalau ada kasus kayak gitu gimana tuh biasanya? Sering banget ya? Sering, kemarin pun terjadi di Bandung. Banyak nilai yang sama karena memang performa ikannya bagus-bagus. Ada yang nilai sama, cuman kita sepakat dari semua juri itu sepakat jika ada nilai yang sama, kita lihat dari kategori adaptasinya, poin adaptasinya lebih unggul mana. Kalau poin adaptasinya ternyata sama juga, kita geser ke bunganya sama juga, misalnya kita geser ke misal warna. Warna ini nomor sekian yang menang, ya udah itu dia yang juara. Dan stop, yang lainnya jangan dilihat. Karena di situ udah stop. Kecuali kalau semuanya sama nih, dari adaptasi, bunga, bar, warna, anatomi semua penjurian ulang. Tapi ikan itu saja. Ikan yang nilainya sama. Jadi 2 ikan itu ya? Ya, jadi solusinya sih seperti itu. Jika ada nilai yang sama, kita lihat adaptasinya besar mana. Kalau dari adaptasinya sudah kalah, walaupun nilai totalnya sama, jadi ya yang menang. Atau enggak, kalau misalnya memang benar-benar sama ya tadi ya diulang ya? Diulang. Tadi kalau kemarin ya, aku ngeliat itu Bandung Cana Kontes tuh antusiasnya luar biasa, benar-benar rame banget kemarin ya. Iya. Nah, kalau menurut Om Tom sendiri kemarin tuh gimana antusias penonton, peserta, atau mungkin masyarakat secara umum gitu? Ya alhamdulillah kontes kemarin termasuk kontes yang besar, kelas besar, antusiasnya juga dari sisi peserta, dari sisi pengunjung, penonton penuh banget. Apalagi peserta juga nggak hanya Bandung, nggak hanya Jawa, ada juga yang dari Sumatera,
termasuk Kalimantan pun ada. Oh iya, ada ya. Kalimantan juga ada yang diwakilkan sama teman-teman yang di Jawa. Antusiasnya sangat-sangat bagus banget karena total itu 334 peserta totalnya. Banyak ya. Banyak banget. Mudah-mudahan nanti di kedua lebih rame lagi. Iya. Harusnya bisa lebih rame lah ya. Harus. Nah itu kalau ngomongin soal kontes, tapi kalau dunia Cana sendiri ke depan bakal gimana? Kalau menurut Om Tom gitu? Ya kedepannya kalau saya perhatiin sih ini ditarik ke belakang terakhir itu 2000 dari 2019 tuh Cana up terus kan, growth terus up terus. Mudah-mudahan kedepannya tetap stabil gitu, makin naik dengan adanya salah satu faktornya dengan adanya kontes ini. Itu kan bisa salah satu bisa jadi faktor satu Cana lebih dikenal, bisa juga buat mempertahankan harga juga, kualitas harganya gitu kan. Kalau misalkan kita ngelihat arwana nih, yang memang dominan kan mungkin super red gitu ya. Kalau menurut Om Tom yang dominan nanti misalnya itu Cana jenis apa nih? Sejauh ini Cana Yellow Sentarum masih jadi yang paling dominan dan banyak dipelihara, terutama masih jadi primadonnya lah di Cana ya. Yang peserta ikuti varian red. Iya kemarin banyak sih yang red. Kemarin kita di red itu ada 3 kelas. Kalau untuk di yellow ada 5 kelas. Bahkan sampai limbata ya. Limbata ada. Limbata pun ada ya. Limbata pun ada. Ada limbata dulu itu emang dikenal ini nggak sih konsumsi atau gimana ya? Kalau yang dari dulu dikenal konsumsi itu hanya striata. Striata ya? Oh iya striata dulu. Striata itu untuk obat pasca operasi kan. Paling nggak sesuai, kalau nggak salah kemarin tuh ada tagline-nya juga, dari ikan konsumsi menjadi ikan kompetisi. Ya. Ya semoga ini ya stigma dari yang awalnya bagus pasti buat makan nih ya, menjadi ikan yang apa ya, bernilai gitu ya, kompetisi gitu ya. Tadi kan kita sempat bahas nih Om, banyak nih hype dari Cana ini benar-benar naik banget, otomatis makin banyak nih penghobi baru atau bisa kita bilang pemula lah. Nah dari Om Tom ada ini nggak saran buat pemula nih yang baru mulai Cana gitu? Saran untuk pemula yang pasti sih sebelum membeli ikannya cari tahu dulu, pahami dulu karakter ikannya seperti apa, baru mencari ikan tersebut. Kalau misalkan sudah mulai mencari, caranya sih cuma satu, pilih aja ikan yang sehat. Pilih aja yang sehat. Oke, itu ya masih dari Om Tom. Nah mungkin itu aja guys ya pembahasan kita. Oh ya, Om Tom ini ada Instagramnya juga ya? Ada Instagramnya apa? Instagramnya di Snakehead Home Base Bandung. Snakehead Home Base Bandung. Iya. Atau ada ini ya, Facebooknya juga Facebook, ya? TomTom Reborn. Instagram di Snakehead Home Base Bandung. Alamat di Jalan Maleer 1 nomor 33, Gatot Subroto. Oke. Nah, makasih banget ya Om Tom udah sharing. Sama-sama Om. Mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya guys. Dah.